Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salamun ala ibadilladzina astafa. Alhamdulillah, bermula seluruh pujian itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat alhamdulillah ini kita sadar bahwasanya seluruh pujian itu hanya milik Allah taala saja. Jadi apabila kita dipuji orang baik dalam bentuk apapun, karena apapun, karena ilmu kah umpamanya, atau karena amalkah, atau karena sedekah kita kah, atau karena nasab kita kah, atau karena pangkat kita kah umpamanya, bini pembakar umpamanya, kalau dipuji orang umpamanya, pokoknya apapun dalam bentuk pujian apapun, karena apapun itu harus dikembalikan oleh Allah Taala. Karena alhamdulillah. Bagaimana di Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, alhamdulillah Rabbil alamin. Seluruh pujian itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita dipuji orang, jangan sombong. Soalnya itu dari Allah Taala aja juga. Karena kesombongan sebaratan titipan Allah Taala juga. Wassalamun ala ibadilladzina astafa. Wassalamun ay wassalatun wassalamun. Dan bermula salawat dan salam atas hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah pilih. Nah, jadi ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pilih. Kan manusia ini banyak. Manusia itu banyak, orang-orang yang beriman itu banyak. Tapi ada daripada orang-orang yang beriman yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat derajatnya, yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, namun para wali-wali, para nabi, para rasul itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali-wali itu banyak kadang-kadang kehitungan, tapi kebanyakannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakannya itu mastur, ditutupi Allah taala, tetapi ada juga sebagian daripada wali yang dimasyhurkan, dizahirkan oleh Allah taala, dan ditimbulkan oleh Allah taala. Kenapa bilang tujuannya jadi ditimbulkan Allah taala, jadi dizahirkan Allah taala, kayak Guru Munawar itu bukan wali-wali yang ditimbulkan Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Mereka yang ditarik, ditimbulkan Allah Ta'ala, dimasyhurkan Allah Ta'ala, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah karena untuk menarik tangan-tangan manusia ke hadirat Allah Ta'ala, menarik manusia supaya kenal lawan Allah Ta'ala, supaya tahu lawan Nabi Muhammad, supaya kenal lawan Nabi Muhammad, supaya berparak lawan Allah Ta'ala, supaya berparak lawan baginda Nabi Muhammad, supaya tahu lawan Rasulullah. Nah, kita tambahkan syafatnya nih. Itu tujuannya. Jadi Allah Ta'ala memasyhurkan wali-wali Allah supaya mengenalkan manusia nih lawan syariatnya Allah Ta'ala, lawan ajarannya Rasulullah, supaya tahu lawan Rasulullah, supaya mengenal lawan Rasulullah, supaya kenal lawan Rasulullah. Sama kayak nabi-nabi juga. Nabi-nabi itu banyak, jumlahnya 124.000 nabi. Tapi kebanyakan nabi-nabi itu dimasturkan, ditutupi oleh Allah Ta'ala. Tapi daripada 124.000 nabi itu ada yang dimasyhurkan, yang disuruh menyampaikan kepada manusia, yaitu ada 313 rasul. Ada 313 rasul nabi, 124.000 rasul, 313.000 yang dimasyhurkan, yang ditimbulkan Allah Ta'ala supaya menyampaikan kepada manusia, supaya menyelamatkan manusia. Namun dari 313 rasul itu ada yang terbaik yang wajib kita kenal, yaitu ada 25 nabi, 25 rasul yang wajib kita kenal. Nah, Adam, Idris, Nuh, Saleh, mereka dipelajari kan. Ada 25. Dari 25 rasul itu ada lagi yang terbaik yang pilihan Allah Ta'ala, yaitu ada 5 orang yang diberi gelar dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari 125 nabi, dari 313 rasul, ada 25 rasul yang wajib kita kenal. Ada 5 yang mempunyai titel dengan titel ulul azmi, namun ada satu juara umumnya. Ada satu juara umumnya, makhluk yang terbaik, pemimpin para nabi dan rasul, pimpinannya para nabi masa lalu, pimpinannya seluruh manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Ialah junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar, panutan kita, ikutan kita, paling diagungkan di alam semesta,
Seri paduka baginda, putra gurun sahara terbaik ialah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah makhluk yang terpilih, yang paling agung, yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kita dambakan syafaatnya. Nang wajib kita mengenal lawan sidin supaya kita dipatuh lawan sidin. Kenapa bilang jadi kita ini mesti kenal lawan Rasulullah? Jadi kita nih perlu mengenal lawan Rasulullah. Rasulullah lah ampun surga. Kan kita ini mengharapkan supaya kita ini bertahan selamat dunia akhirat ya kan, dan akhirnya masuk surga, mati langsung masuk surga. Dan jalan supaya cepat masuk surga ialah dengan cinta lawan Rasulullah. Jalannya adalah cinta lawan Rasulullah. Kan kita rencak aja telah mendengar kata-kata tak kenal kata cinta. Mana mungkin bisa cinta lawan seseorang mengenal aja ada. Kenal aja ada, maulah cinta timbul. Makanya itu kita nih pada hari inilah memulai pelajaran untuk mengenal baginda Rasulullah SAW. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Segala puji bagi Allah Ta'ala akan sebagai pujian yang banyak, elok, baik, yang penuh berkah sebagaimana Allah cinta dan Allah ridha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Kita di sini sadar. Aku bersaksi, aku sadar bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala. Jadi aku beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini kan ibadah nih kita mengaji di sini. Ibadah Allah niatakan semata-mata karena supaya Allah Ta'ala ridho. Lawan aku Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad senang, aku hendak berparat Allah Ta'ala. Walaupun aku ada lancar membaca Al-Quran atau bata-bata, walaupun lancar ditabur guru, aku kadang putus asa. Aku hendak berparat Allah Ta'ala. Walaupun aku ada lancar, walaupun aku lancar ditabur guru, aku niat hendak berparat Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ridho, supaya Nabi Muhammad senang. Jadi jangan merancu umpamanya kalau kebanyakan ditabur guru. Merancu berarti niatnya yang salah, ya kan? Kalau ada mengaji lagi umpamanya gara-gara ditabur guru merancu. Jadi niatakan dari karena Allah Ta'ala aja supaya Rasulullah senang, supaya Allah Ta'ala ridho. Aku hendak berparat lawan Tuhan. Habis kisah itu aja tadi. Nah, dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Ta'ala saja. Di sini kita tahu bahwasanya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Soalnya kan kita ampun Allah Ta'ala, berarti rezeki Allah Ta'ala juga yang memberi kesan kita. Jadi namanya rezeki kita ampun Allah Ta'ala juga, karena kita semua kalau namanya kita suki, yang ampun Allah Ta'ala juga buktinya namanya suki dihisap Allah Ta'ala kita di akhirat. Berarti ampun kita harta kita dan ampun kita malah. Nah, kemudian pulang kita sadar kita nih kalau bergerak di sini, kalau duduk di sini itu kada lain kada bukan adalah karena pertolongan Allah Ta'ala aja. Lamunya kada Allah Ta'ala bakal antap. Kada kalau kita duduk di sini, kada kalau kita mengaji di sini. Jadi orang-orang yang hadir di sini, orang-orang yang beruntung, yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, insyaallah ahli surga berdatang. Tidak ada yang menggerakkan kita kecuali Allah Ta'ala aja. Tidak ada yang boleh kita kawal melihat kecuali Allah Ta'ala aja. Tidak ada yang boleh kita kawal mendengar kecuali Allah Ta'ala aja. Tidak ada yang boleh kita kawal kata-kata yang kini kecuali Allah Ta'ala aja. Lamanya kada Allah Ta'ala, lamanya kada kehendak Allah Ta'ala, kita kada kau apa-apa. Mati kita, Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Jadi alhamdulillah ya kah. Alhamdulillah, mudah kita panjang umur berdatang. Wahdah la syarikalah, Allah Ta'ala nama gawe itu sendirian aja. La syarikalah, kalau ada kawan umpamanya nama gawe Allah Ta'ala ada. Syahadatan man akhlasa lahu qalbahu wa jabatan wa abdalu syirki wa safa, akan sebagai penyaksian orang yang membersihkan hatinya dan hilanglah segala kotor-kotor sifat syirik. Wa aqarra lahu farqul ubudiyah, lamanya orang yang mau membersih hati, insyaallah Allah masukkan cahaya penghambaan. Wasta'adha bihi min syarri syaitani wal hawa, dan minta pertolongan, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan syaitan dan hawa nafsu. Ini kan musuh kita nih, syaitan, hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam diri kita seorang nih sulit pada menjagakan syaitan.
hawa nafsu, kawan yang buruk, lingkungan yang buruk. Jadi kita minta pertolongan Allah Ta'ala berlindung supaya dilindungi daripada yang tagutin kita. Wa tamassak bihabdihil matin al-munazzal ala rasulil amin Muhammad khairul wara salawatullah wa salamu alaihi daiman ila yaumil hasyri wal liqa. Dan berpegang teguh dengan habdihil matin, yakni Al-Quran al-munazzal yang diturunkan ala rasulil amin kepada rasulnya yang terpercaya. Siapa? Dialah junjungan kita Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu khairul wara, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kenapa Nabi Muhammad itu jadi sebaik-baik makhluk? Sebab karena Rasulullah lah alam semesta ini diciptakan. Ya karena Allah Ta'ala hendak menzahirkan Nabi Muhammad, karena bacaan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan karena Allah Ta'ala hendak menzahirkan Nabi Muhammad. Alam semesta ini kasar Nabi Muhammad. Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamunnya kada ikam wahai kekasihku ya Muhammad, kada bacaan aku menciptakan alam semesta ini. Lantaran aku hendak menzahirkan ikam, lantaran aku hendak mengenalkan ikam, lalu aku ciptakan alam semesta ini. Artinya seberataan kita yang berkat Rasulullah. Kan ada ujar Habib Al-Habsyi di dalam Maulid Habsyi, di dalam Maulid Sidian Nabi, bahwasanya Rasulullah ini awal-awal yang diciptakan. Wa qad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya'. Qala ya Jabir إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. Sayyidina Jabir ini berkata, Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya' ya Rasulullah. Habarakan pangkisakan lawan ulun napa nang awal-awal Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ini napa? Lalu ya Rasulullah ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Nurnya Nabi Muhammad, nurnya Nabi ikam Nabi Muhammad lah nang pertama kali Allah ciptakan. Nurnya Rasulullah, nang mana dari nurnya Rasulullah ini Allah ciptakan dari ciptaan ke ciptaan berikutnya, baik yang terdahulu maupun sekarang maupun akan datang, itu semuanya adalah berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul wara, sebaik-baik makhluk. Bahkan kan dari sebaik-baik daripada beliau ini adalah pimpinannya para nabi dan rasul. Bahkan seluruh para nabi dan rasul, bahkan wali-wali, mereka mendapat mukjizat, mereka mendapat karamat adalah dengan berkatnya Rasulullah SAW. Wajah Imam Busiri di dalam Burdah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warban minal bahri aw rashban minad diyami. Rasulullah itu di atas para nabi, sikung pun ang kadakawa memaraki sidin derajatnya, kemuliaannya, sikung pun kadang kawannya. Bahkan para nabi dan rasul itu mereka mendapat mukjizat, mereka mendapat kemuliaan karena meneguk daripada lautannya kemuliaan ilmu baginda Rasulullah SAW. Artinya para wali-wali, para nabi-nabi, mereka mempunyai keramat, mereka mempunyai mukjizat, namun semua itu adalah dengan keberkahan baginda Nabi Muhammad. Wa radhiyallahu an ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in ulil basairi wal nuha. Dan mudah-mudahan Allah ridha kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istrinya Rasulullah dan zuriatnya Rasulullah, dan kepada pengikutnya Rasulullah dan kita beradaan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ataupun sesudah itu, wa'alam rahimakallah, jadul an-nurana. Dan ketahuilah olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita berkata, Nabi Jasir, anna afradu ma faradallahu alaika ba'da ma'rifatihi ta'ala ma'rifatu nabiyyika alladhi
ma'rifatuhu wal mutaba'atu bihi sababun lidukhulil jannah wal jahlu bihi wa mukhalafatuhu sababun lidukhulin nar. Bahwasanya sepaling wajib sesudah Allah wajibkan sesudah mengenal Allah Ta'ala. Nah, apa kewajiban sesudah mengenal Allah Ta'ala? Kan kita ini wajib mengenal Allah Ta'ala yang kita sembah nih. Wajib kita belajar sifat 20. Nah, Allah wujud kita membawa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Itu wajib kita mengenal, wajib kita tahu. Nah, sesudah kita mengenal Allah Ta'ala, nah, apa pulang, siapa pulang yang mesti dikenal, siapa pulang yang wajib dikenal? Ialah mengenal Nabi engkau Yesidin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan mengenal Sidin, karena kenal lalu timbul perasaan cinta, lalu timbul wal mutaba'atu bihi, lalu mengumpati akhlak dan kepribadiannya Rasulullah. Itu adalah sebab lidukhulil jannah, menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Jadi wajib syar'i atas setiap muslim mukallaf kita adalah itu mengetahui akan hal ehwalnya Rasulullah, kisahnya Rasulullah, akhlak kepribadiannya Rasulullah. Namun kita mengenal kepada Rasulullah ini secara kewajiban mengenal itu hanya secara global, ada secara terperinci. Adapun mengenal Rasulullah secara terperinci itu hukumnya adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan benar, sunnah yang sangat dianjurkan benar. Sebagaimana ibadah yang lain toh ada istilah wajib. Kalau lah kayak sembahyang toh ada istilah wajib. Namun ibadah yang wajib itu disempurnakan oleh ibadah yang sunnah. Nangka itu juga pengetahuan kita kepada Rasulullah. Ada yang wajib, namun yang wajib ini dapat disempurnakan oleh yang sunnah, yaitu mengetahui tentang Rasulullah secara terperinci. Ada pun mengenal Rasulullah yang wajib, ini ada nih rangkumannya. Nah, ada bab-babnya. Nah, yang pertama yaitu mengetahui tentang dilahirkannya Nabi, kabila, di mana. Kemudian pulang istri-istri Nabi siapa, Nabi dibangkit, diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur berapa, di mana, ya kan? Napa nang mujizat Rasulullah, napa nang diturunkan kepada Rasulullah, kitab napa, mesti kita tahu wajib. Kemudian Nabi ada Isra Mi'raj pulang, kemudian ada hijrah Nabi ke mana? Hijrah Nabi ke Madinah, ya kan? Kemudian Rasulullah wafat dan dimakamkan di mana? Di Madinah. Itu aja tentang kewajiban kita yang wajib tahu. Jadi namanya kita kada tahu, ditakutin orang umpamanya Rasulullah dan Nabi kemudian di mana lahirnya? Kada tahu aku aja. Rumah sakit saja. Nah itu berdosa tak? Pada saat Nabi Ikan bisa serang erat kalau aja. Ini serang erat dia kemana jurang? Kada tahu aku aja. Dari Karang Putih ke Teluk Selong lo aja. Berdosa tak? Namanya kada tahu tak? Kemudian Rasulullah wafat di mana ya? Dimakamkan di mana ya? Kada tahu juga. Di Al-Qan saja. Nah, kada tahu yang ini nih berdosa ini. Jadi wajib kita tahu lah yang ini nih. Adapun mengetahui Rasulullah secara terperinci itu hukumnya sunat yang sangat dianjurkan. Kita nih banyak tahu ya kan tentang yang sunat-sunat kayak sedekah, sembahyang sunat, ba'diyah, qabliyah, witir, sembahyang duha dan sebagainya nih. Kita tahu aja gitu. Nah, kebanyakan kita pelajari kan yang sunat-sunatnya nih, tapi jarang kita pelajari sunat yang penting dalamnya, yaitu mengetahui tentang hal ehwal Rasulullah secara terperinci. Kenapa gerang? Jadi kita disuruh nih untuk mengetahui tentang Rasulullah. Iya, tadi kadang-kadang bukan supaya untuk kenal dulu. Nah, mana buahnya kenal itu lalu timbul rasa cinta. Lalu namanya kasih cintaan sudah timbul itu, ya kan, itu buahnya dulu kenal dulu dengan Rasulullah, tahu hal ihwal Rasulullah, tahu akhlak kepribadian Rasulullah. Itu merupakan kepentingan penting dalam hidup kita. Bahkan kenal lawan Rasulullah itu adalah ukuran iman. Jadi itu menjadi takuni. Nah, baca ukuran iman seseorang, ya jawabannya ialah seberapa besar cintanya lawan Rasulullah. Sayyidina Umar pernah
Jauh Sayyidina Umar lawan Nabi nih. Ya Rasulullah, sungguh ulun sangat mencintai pian melebihi anak bini ulun, keluarga ulun, kecuali diri ulun seorang. Artinya sesudah diri ulun hanya pian ulun cintai hanya anak bini keluarga. Ujar Nabi, menangki itu wahai Umar, iman ikam belum sempurna. Iman ikam belum sempurna. Lalu beberapa hari kemudian datang pulang Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, bahwasanya pian paling ulun cintai daripada segalanya, bahkan daripada diri ulun seorang. Lalu ujar Nabi, nah sekarang iman ikam sudah sempurna. Ujar Nabi, wahai Umar. Jadi ukuran keimanan kita, besar iman kita itu tergantung ukuran cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kita belajar tentang manakibnya Rasulullah. Ada lain kata bukan adalah untuk mengenal lawan Rasulullah, supaya kita ini di hati itu cinta lawan Rasulullah. Kan ini nang sangat baik lawan kita, nang berjuang mati-matian hendak menyelamatkan kita nih, hendak menyelamatkan kita supaya kita selamat di akhirat, dunia akhirat. Berjuang mati-matian Rasulullah asal kita. Masa kita ada tahu orang Rasulullah, orang yang sangat baik lawan kita. Kita nih hidup di akhir zaman, hidup di zaman kiamat ini, macam-macam fitnah yang ada timbulan dan cara supaya kita diselamatkan dari keburukan adalah dengan cara memperbanyak cinta aja lagi lawan Rasulullah, lawan wali-waliullah. Memperbanyak cinta supaya kita diselamat. Jual Nabi almarhum aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Walau lam ya'mal bi amalihim, sekalipun dia kan beramal sebagaimana orang yang dicintainya gitu. Kita cinta karena berusaha kumpul umpamanya nasabul wilayah kita nih. Kita cinta lalu Ummi Sayyidah Khadijah, umpamanya pimpinan buat ibu-ibu kena di akhirat, nah di dalam surga Sayyidah Khadijah. Kita cinta lawan Sidin, kenal itu insyaallah lawannya kita nih mengganang lawan Sidin ya lah. Kecintaan lawan Sidin, insya Allah kita hidup tuh nyaman disertai dengan cinta. Kita ini kadang kau mengharapkan amal kita, boy. Kita berhimmat beramal kada sebaik orang-orang yang kayak Sayyidah Khadijah, kayak bagus kumpul, kayak wali-wali Allah. Kita kadang kau beramal kayak mereka. Lawannya kita nih berhimmat juga beramal kada sebaik mereka. Bahkan amal kita ini belum tentu diterima, ya kan, belum tentu diterima. Jadi kita supaya selamat itu mencintai mereka. Itu cinta tuh boleh ibarat rantai yang kada putus sampai ke akhirat. Siapa yang kita cintai? Kan jadi Nabi almarhum aman ahabba. Jadi siapa yang kita cintai, Abu Bakar kumpul atau Siti Khadijah, kita berbingkut berumpat di rantai sini, atau kita pacang masuk karena di akhirat di kapal sini, sehingga kita menuju Allah Ta'ala tuh nyaman. Masuk surga tuh nyaman karena umpat di kapal sini, di dalam rombongan sini. Ini biar tahu lah pimpinan pian kalian yang di dalam surga siapa. Pimpinan beginian yang di dalam surga ini siapa? Siapa lagi? Ujar Rasulullah. Nah, ada 4 wanita. Ada 4 wanita yang paling afdal, yang paling mulia di alam semesta, yang nanti akan menjadi pemimpin di dalam surga. Siapa? Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra, putrinya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Yang keempat Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Jadi siapa tadi? Khadijah, Siti Fatimah, Maryam, Asiyah. Asiyah binti Muzahim, bininya Fir'aun. Ini casingnya aja bini Fir'aun. Ya lah, casingnya aja bini Fir'aun. Tapi Fir'aun ini kan kau mendekati Siti Asiyah. Ya kan karena kau menggawi Siti Asiyah nih, sekali memaraki pintok. Kalau kamu parah dari ininya ujang sedih, dan nanti Siti Maryam dan Siti Asiyah ini menjadi bini Nabi karena di dalam surga. Nah, Siti Khadijah tadi sedikit adalah tentang Siti Khadijah. Siti Khadijah ini kan bini Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah. Ada perempuan yang paling dicintai Rasulullah melebihi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jasanya Siti Khadijah ini luar biasa kepada Rasulullah, yang menolong membela Rasulullah. Siti Khadijah ini baharinya orang yang paling sugih di kota Mekah. Yang paling sugih, bahkan dah dikumpulkan seluruh harta-hartanya orang Mekah dibanding dengan hartanya Siti Khadijah. Dia masih menang hartanya Siti Khadijah saking sugihnya nih. Bahkan Siti Khadijah pada masa itu
digelar, dijuluki sebagai Ratu Mekah. Ratu Mekah karena harta beliau yang sangat melimpah. Lalu kawin dengan Rasulullah. Rasulullah pun berdakwah, setelah diangkat sebagai Rasul. Langsung seluruh harta Siti Khadijah diserahkan kepada Rasulullah. Diserahkan sampai habis diserahkan kepada baginda Rasulullah. Luar biasa Siti Khadijah jasanya kepada Islam, dari demi hendak menyelamatkan umat Nabi Muhammad, menolongi Nabi, hendak menyelamatkan manusia, menolongi Nabi kasar menyelamatkan kita. Inilah Ummina Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat dicinta oleh baginda Rasulullah. Bahkanlah ketika Rasulullah ini sampai Siti Khadijah meninggal, kawan-kawan Siti Khadijah sangat dimuliakan. Kawan aja dimuliakan Nabi, apalagi keluarga Siti. Pernah suatu kali datang kawannya Siti Khadijah yang datang kepada Rasulullah. Ini kisah sesudah Siti Khadijah meninggal, mengetok Assalamualaikum ya. Dibuka oleh Nabi kisah kalinya Juthamah al-Muzaniyah, kawannya Siti Khadijah, lalu disambut oleh Rasulullah, dimuliakan Rasulullah. Rami berkesan Nabi lalu Juthamah al-Muzaniyah melihat Siti Aisyah, siapa ya Rasulullah sesudah bulik nih, Juthamah tadi sesudah bulik. Ya Rasulullah siapa nih tadi? Pina rami benar, akrab benar, pina asik benar, pina asik bantar. Bang, lalu jadi Nabi tadi itu adalah kawannya Siti Khadijah. Dulu ketika Siti Khadijah masih hidup, dia ranca belang ke sini. Tadi aku mengisahkan tentang Siti Khadijah, pangrami kisah masa-masa bersama Siti Khadijah nih. Pernah Siti Aisyah ini cemburu. Pernah suatu cemburu nih karena Nabi ketujuh pada mengisahkan tentang Khadijah. Karena saking cintanya Rasulullah nih lawan Siti Khadijah. Pian gini ya Rasulullah, enggak Khadijah terus nang dikuyak, ada lagi kabinian nang lain selain Khadijah. Yang sudah meninggal itu terus diingatakan, ini sudah Allah katiakan nang lebih baik nang anom, nang bunga, bujang hapulang. Pian gini nang cinta itu terus diingatakan. Menang hari itu sari kan Nabi mengatakan kata-kata nang melecehkan Siti Khadijah nih, lalu dijawab oleh Nabi dengan kata-kata nang pada kawal dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Yang pertama, amanat bi, apa jawabannya? Wallah ma abdalani Allah khairan minha. Demi Allah dan Nabi Allah, kalau jangan menggantikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Kenapa? Amanat bi hina kafarani nas, dialah yang beriman lawan aku di saat semua orang ingkar kafir lawan aku. Di saat semua orang kafir lawan aku, dialah yang pertama kali beriman lawan aku. Wasaddaqatni hina kadzdzabani nas, dan dialah yang membenarkan aku di saat semua orang mendustakan lawan aku. Wawasatni bimaliha, dan dialah yang menyerahkan seluruh hartanya kepadaku. Padahal dialah dulunya wanita yang paling sugih seantara kota Mekah, sampai digelar Ratu Mekah, habis karena hendak cekasan menolong lawan dia kok. Wa razaqani Allahu minhal aulad, dan darinya lah aku diberi Allah Ta'ala anak-anak. Inilah jawaban puncak baginda Rasulullah menunjukkan siapa Sayyidah Khadijah, sehingga Siti Aisyah tidak berani lagi mengatakan ada baik kepada tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah perempuan yang sangat dicinta oleh baginda Rasulullah. Pimpinan-pimpinan kena di dalam surga nih, meskipun kenali, meskipun parah lawan Siti. Ketika Siti Khadijah hendak sakaratul maut, ketika perempuan yang sangat dicinta Rasulullah, yang sangat membela kepada Nabi luar biasa, hendak meninggal dunia, dipangku oleh Rasulullah, dicium, dipeluk oleh baginda Rasulullah Ummina Sayyidah Khadijah. Sedihnya Rasulullah luar biasa. Di ketika kesedihan Rasulullah, manusia yang paling mulia, yang paling agung, menangis, kesedihan Rasulullah mengucap. Di saat itulah Sayyidah Khadijah ini berucap, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, sungguh tidak ada lagi jiwa dan harta ini yang bisa ulun korbankan untukmu ya Rasulullah, untuk dakwahmu ya Rasulullah. Seluruhnya sudah habis ya Rasulullah. Kayak apalagi ulun menolong ya Rasulullah, harta ulun sudah habis ya Rasulullah, jiwa ulun ini sudah lemah ya Rasulullah. Andai katanya ya Rasulullah, namanya ulun yang meninggal dunia, tukarakan tulang belulang ulun nih dengan dinar dan dirham untuk dakwahmu ya Rasulullah. Saking tulusnya Sayyidah Khadijah hendak menolong lawan Rasulullah. Harta sidik habis, jiwa sidik hendak meninggal. Andai kata namanya ulun mati ya Rasulullah, tulang belulang ulun ini nanti tukarakan dengan dinar ataupun dirham kasan dakwah pian ya Rasulullah. Mendengar kata-kata itu,
baginda Nabi Muhammad menangis saking tulusnya Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah ini memanggil kepada anak Siti Fatimah, wahai Fatimah, nak sini nak, mama nak membisikin nak, mama nak kaya sa kada panjang lagi nak kay umur, mama nak kaya sa kada panjang lagi nak kay umur, tolong nak kay kita akan menambah hikam pakaian yang biasa hikam pakai kesantu ibadah nakai supaya mama ini selamat, mama takutan azab kubur nakai. Rasulullah mendengar kata-kata Siti Khadijah. Baginda Nabi menangis luar biasa. Saking tulus ikhlasnya Ummi Siti Khadijah menangis mendengar kata-kata itu. Lalu baginda Nabi pun berucap, wahai Khadijah, sungguh aku sangat mencintai aku sangat cinta kepadamu, aku sangat ridho jangan bilau hikam. Ini aja karena hikam pinta sesudah hikam ini saat ini kan dalam keadaan sakaratul maut. Ini aja karena hikam pinta dulu hikam ini wanita yang paling sugih di kota Mekah, bahkan digelar sebagai Ratu Mekah. Sekarang harta hikam habis, bahkan pakaianku ini dari harta hikam. Ini aja karena hikam pinta. Menangis Rasulullah. Lalu di saat kesedihan Rasulullah mengucap tadi, Sayyidina Jibril pun turun membawakan kain kafan ke Sayyidah Khadijah dan membawakan buah anggur yang langsung dibawakan dari surga dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikan kepada Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, jangan sedih, sampaikan lawan Sayyidah Khadijah bahwasanya ulun kirim salam Allah, kirim salam lawan Sayyidah Khadijah. Lalu disampaikan oleh Rasulullah salamnya Allah Ta'ala. Lalu dijawab oleh Ummi Sayyidah Khadijah salamnya Allah Ta'ala tadi dengan salam yang biasa kita baca sesudah sembahyang. Apa salamnya Sayyidah Khadijah? Yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah kesejahteraan, wa minkas salam, dan darimulah itu kesejahteraan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembali itu kesejahteraan. Fahayyina rabbana bisalam, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan kesejahteraan, wa adkhilna al-jannata daras salam, ya Allah, masukkanlah kami ke rumah kesyurgamu, rumah kesejahteraan. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Inilah salam Siti Khadijah. Inilah salamnya Siti Khadijah yang disampaikan. Inilah baginda Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat-sangat dicinta oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Sungguh dari Nabi aku cinta kepada Khadijah, maka aku pun cinta kepada orang-orang yang cinta lawan Khadijah. Jadi lamunya kita di hati kita ada cinta lawan Ummi Sayyidah Khadijah, ini menunjukkan bahwa kita dicintai oleh Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita lebih kenal lawan Ummi Sayyidah Khadijah. Soalnya ini panggilan kita untuk mendekat lawan Rasulullah. Ini waktunya sampai sudah. Minta rela, minta makbulah. Ala hadini ya wali kuliyatin sholih wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Ya man maqalidul khairi kulluha biyadihi wa ilayhi yarji'u umru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fatan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma iftah alaina fi hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya man huwa fi uluhi kainun, ya man fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi majdihi matinun. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna hikmata wal aqla wa akhrijna min zulumat الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pengumuman. Insyaallah hari Ahad ini kita akan mengadakan Isra Mi'raj di sini.
Islamnya pengumumannya sudah ada di sini tertulis. Insya Allah kita mulai dari jam 8. Jadi diharapkan ibu-ibu sekalian hadir dan habarakan bagi ibu-ibu yang lain yang kada hadir sampaikan hari hadir insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.